Karena yang saya perangi lewat situ pendidikan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dosen kita ya. Kita doakan kelak Kak Joshua ini bisa menjadi salah satu rektor anak Papua dari Bintang Timur Indonesia ya. Tepuk tangan lagi untuk Kak Joshua. Jadi Kak Joshua ini berarti sudah selesai untuk studi S1-nya, dan Kak Joshua juga mengikuti tes beasiswa LPDP, dan puji Tuhan Kak Joshua sudah sampaikan bahwa Kak Joshua telah lulus ya, dan dipercayakan negara untuk dapat melanjutkan studi. Gimana nanti Kak? Rencananya ada 3 pilihan kampus, tapi sebelumnya kami harus pengayaan bahasa dulu. Oke, berarti memang ada proses-prosesnya nih. Berarti memang untuk pendidikan itu tanpa memandang siapa dia, dari mana dia, berapa usianya, siapa saja itu bisa untuk melanjutkan studi. Yang penting ada semangat ya. Karena memang melalui pendidikan sendiri kita dapat membuka jendela dunia. Untuk itu bagi teman-teman yang menyaksikan live maupun teman-teman adik-adik yang ada di ruangan ini juga, jangan pernah patah semangat untuk sekolah ya. Kak Joshua boleh menceritakan sedikit ya, kita penasaran nih untuk menjadi penerima beasiswa LPDP itu susah kan tidak ya? Karena pasti adik-adik di sini yang SMA ini suka 3, besok dong kuliah, besok juga pasti dong mau untuk mengikuti beasiswa itu ya. Ada yang mau ya? Atau ada yang cuma mau SMA saja habis itu tidak mau lanjut kuliah? Ada yang mau ikut seleksi LPDP? Mau ya, berarti Kak Joshua punya tugas ini. Jangan kakakku sendiri yang tahu ke jalur. Kak Joshua bisa memberikan apa ya, tips-tips untuk bisa tembus beasiswa LPDP itu seperti apa Kak? Oke, baik. Untuk pertama, untuk informasi saja, beasiswa LPDP itu untuk yang sudah menyelesaikan studi S1-nya dan melanjutkan ke jenjang magister dengan doktor. Sehingga untuk adik-adik yang selesai SMA mungkin selesaikan dulu S1, setelah itu baru berjenjang di S2 dan S3. Untuk tahapan-tahapannya tentu ada 3 tahapan dalam tes LPDP. Yang pertama itu seleksi administrasi, kedua itu tes bakat skolastik, dan ketiga itu tes substansi. Itu wawancara. Untuk bisa sampai di tahap-tahap itu tentu ya dengan pertama ya giat semangat belajar yang kuat, rajin banyak membaca dan berdoa. Iya, oke, mempersiapkan diri ora et labora ya, berdoa dan juga bekerja. Ini juga berarti menjadi bagian untuk bagaimana kita memupuk semangat ya, memupuk semangat cinta tanah air. Karena saat ini kita tidak lagi melawan penjajah, tapi yang kita lawan ini itu tadi, kemiskinan, kebodohan, dan melawan rasa malas kita tentunya. Oke, pertanyaan berikut untuk adik-adik yang ada di ruangan ini. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin nantinya? Kakak mau tuh yang tadi belum menjawab bisa gantian ya. Jadi yang tadi sudah memberikan gagasan, pandangannya, boleh kasih kesempatan ke adik-adik, teman-teman yang lain. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin? Boleh di depan perkenalkan dirinya juga, asalnya dari mana. Pasti semua penasaran ya. Kakak cantik ini siapa? Cantik sekali malam ini. Tepuk tangan dulu untuk kakak kita. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya ini Rabi Kusmapuri. Saya dalam Miss. Oke, Miss Rini. Siapa namanya? Miss Rini. Siapa? Oke, Miss Rini ya. Bagaimana cara Miss Rini mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin ke depan? Sebagai seorang pemimpin merupakan seorang yang menjadi delegasi dari suatu organisasi ataupun suatu instansi ataupun sesuatu yang kita dipercayakan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah sosok yang tanggung jawab, mandiri dan jujur, yang memiliki karakter-karakter, idealisme, dan juga nilai-nilai luhur yang lekat dari dalam tubuhnya diri sendiri dan dikeluarkan melalui kinerjanya dalam dirinya setiap hari seperti apa, dan juga memberikan contoh-contoh kepada masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki nilai dan juga bobot-bobot maupun modal yang diperlukan, yaitu mulai dari pendidikan,
latar belakang kehidupan maupun ilmu sosial dalam kehidupannya. Untuk itu, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, sebaiknya terlebih dahulu kita mulai dari diri kita sendiri untuk melihat ke arah yang masa lalu yang pernah menjadi seorang pemimpin, yaitu salah satu contohnya adalah pahlawan, yaitu Frans Kaisiepo. Pada hari ini kita dalam rangka acara pahlawan, kita ketahui sebagai anak-anak muda Papua, Frans Kaisiepo ini merupakan sosok pahlawan dan juga pemimpin dari daerah Papua, yaitu yang sempat namanya juga berubah menjadi Jaya pada tahun 1993. Beliau juga digambarkan sebagai pahlawan nasional Papua. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Miss Rini. Miss Rini sudah menyampaikan dari pandangannya Miss Rini dan mengingatkan untuk kita semua bagaimana memang kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Para tokoh yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita tuh memberikan inspirasi tentunya untuk kita sendiri. Nah, kita kembali lagi ke Bung Joshua Warman nih. Kak JW, kehidupan Kak JW sebagai seorang cucu pahlawan ini seperti apa ya? Kita penasaran nih. Saya juga penasaran kalau saya jadi pahlawan ataupun anak pahlawan tuh kayak gimana nih? Dalam beraktivitas, melangkah sehari-hari, apakah ada batasan? Tadi kakak sudah bilang tidak ada batasan yang terlalu ya, tapi kita penasaran nih, kehidupan sehari-harinya Kak JW ini seperti apa saat bersama keluarga? Oke, baik. Tentunya seperti aktivitas kehidupan normal pada umumnya, tidak ada hal-hal yang Sistem kerajaan gitu tidak ada ya? normal saja. Biasa saja. Iya, Biasa saja. Jadi memang kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari biasa saja ya. Untuk ada tidak satu kalimat ataupun ungkapan yang Bung JW, Kak Joshua ingin disampaikan di hari ini dalam rangka momentum memperingati ya besok Hari Pahlawan di tanggal 10, ada tidak sesuatu yang ingin Bung JW, Kak JW ucapan terima kasih mungkin kepada Oyang Frans Kaisiepo, semangatnya seperti apa yang mungkin memang memberikan motivasi juga ya, dorongan untuk Kakak JW sendiri. Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya turut berbangga bisa ada dan menjadi keturunan dari salah satu pahlawan Indonesia yaitu Frans Kaisiepo. Iya. Dari apa? Kak JW ada yang ingin disampaikan untuk Opa, mungkin ucapan terima kasih ya karena sudah terpampang jelas di belakang ini fotonya Bapak Frans Kaisiepo. Mungkin ada yang ingin Kak JW ungkapkan kepada beliau sendiri yang mungkin juga merupakan sosok inspirasi yang Kak JW idolakan dari kehidupannya terdahulu. Yang pertama ya tentu saya turut berbangga bisa menjadi bagian dari keturunan pahlawan yang dimana dia punya semangat juang yang besar dan punya andil untuk kemerdekaan kita di Indonesia. Untuk itu yang kata-kata yang ingin saya sampaikan, kita sebagai anak-anak muda kita harus lebih aktif, kita harus berperan. Anak muda itu harus lebih banyak berperan, harus turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membangun, kegiatan-kegiatan positif. Gitu. Jadi memang harus mengambil peran karena sekarang kita sudah tidak lagi melawan negara luar ya, tapi bagaimana untuk mengisi kemerdekaan itu yang memang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita. Oke, yang terakhir yang ingin saya tanyakan ke Kak JW, bagaimana cara Kak JW sendiri mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin ke depan? Oke, baik. Untuk mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin tentu tidak instan, pasti pop mie saja harus diseduh dulu ya, Ya. panas ya. Ada yang suka makan pop mie di sini, berarti sebentar Kak JW mau ngasih kita yang kesan lanjut Kak, sorry. Tentu tidak mudah, tidak instan, ada tahapan-tahapannya, proses-proses yang kita lalui lah. Dengan berpendidikan, dengan kita berorganisasi, ya itu merupakan proses-proses yang nantinya membuat kita ke depan menjadi sosok-sosok yang menjadi pemimpin. Dan untuk menjadi pemimpin tidak perlu berpikir yang jauh-jauh, cukup bisa mampu untuk memimpin diri sendiri dulu, baru bisa memimpin banyak orang. Contohnya tepat waktu ya. Ya. Baru kalau tadi kita mau ngomong
Bukan kakak JW-nya ya, karena tadi kakak JW-nya udah datang dari jam berapa? Jam 5 ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Joshua, karena tadi Kak Joshua sampaikan bahwa memimpin diri kita sendiri, dan ini memang tergambar dari sosok Kak Joshua. Ketika kegiatannya disampaikan jam 6 di undangan, Kak Joshua ini sudah datang dari jam 5 ya. Sudah standby di sini, yang lihat sebentar audiensnya siapa-siapa saja. Ya kayak gitu ya, dan itu memang perlu sebelum kita ke lingkungan dari luar keluarga, kita mulai dari diri kita sendiri untuk memimpin orang lain. Karena berbicara tentang memerangi kemiskinan dan kebodohan ini tidak cukup kalau kita hanya bicara-bicara saja. Kita harus memulai dari diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Rini, kemudian ada Kak Bayu, Kak Bramon, Kak Dina juga, Kak Joshua juga. Dan saat ini yang adik-adik duduk hadir kali ini, mereka memang sudah menunjukkan ya sikap mencintai tanah air dengan ikut serta mengikuti lomba-lomba yang memang membangun kapasitas diri dari diri kita masing-masing. Itu sudah menjadi bagian bagaimana kita menghargai jasa para pahlawan. Karena kita mengisi kemerdekaan itu, rajin belajar, mengikuti kegiatan yang positif, mempersiapkan diri untuk kemudian hari. Oke, dari adik-adik mungkin ada yang mau berikan pertanyaan, kakak buka hanya satu sesi bagi 2 orang penanya. Silakan, adik yang cowok. Boleh disebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, asal kampus ataupun organisasi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, Siap ya, siap nama bertanya. saya Antonius Natali Sutai. Saya dari Duta Wisata 2023. Asal Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Di sini saya mau bertanya, apa nilai substansi yang dapat kita petik dari tema kita di Hari Pahlawan ini untuk menjadi income tambahan bagi kita pemuda generasi milenial sekarang ini, dan dapat menjadi filosofi hidup kita sebagai pemuda yang mempunyai semangat, yang berkobar-kobar sebagai pemudi Indonesia yang berbakti luhur dan cinta tanah air. Oke, bisa diulang lagi pertanyaannya supaya bisa didengar dengan baik. Oke, baik. Konkretnya, iya. Apa nilai substansi yang dapat kita petik dari tema kita pada Hari Pahlawan Nasional ini untuk menjadi income tambahan bagi kita pemuda generasi milenial sekarang ini, dan dapat menjadi filosofi hidup kita sebagai pemuda yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang berbakti luhur dan cinta tanah air. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini kakak coba lempar kepada kita semua yang ada di ruangan ini ya. Boleh dijawab Kak Dewi, dilengkapi nanti. Tapi juga untuk teman-teman, kakak boleh duduk dulu. Kakak boleh duduk dulu, adik-adik ataupun teman-teman yang ada. Siapa yang kira-kira bisa memberikan gambaran atau jawaban pendapatnya berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi dari kakak siapa? Panggilannya Kak Anton. Kira-kira siapa yang kira-kira tadi pas diberikan pertanyaan seperti itu langsung hatinya tiba-tiba sudah dapat jawabannya nih. Kayaknya seperti ini nih. Oke, silakan. Saya tadi simpulkan dari awal kita pembahasan sampai sekarang, dan pembahasannya kan teknikal saja, tidak secara mendalam. Makanya saya buat pertanyaan seperti ini. Oke, secara mendalam substansinya apa? Kira-kira ada yang mau menjawab? Tujuannya nih ke siapa? Oh, silakan, ternyata di sebelahnya ada. Boleh langsung. Shalom, selamat malam kepada semua. Perkenalkan nama saya dan saya Yermun. Saya dari Duta Wisata Provinsi Papua Selatan 2023 dari mahasiswa dari Setia Sains Desa Merauke. Nilai-nilai positif yang perjuangan para pahlawan yang patut kita teladani, yaitu kita bisa sikap patriotisme atau cinta tanah air, 2 sikap nasionalisme atau rasa kebangsaan, 3 sikap tengah rasa, saling menghargai dan saling menghormati, sikap yang keempat sikap bertanggung jawab, dan yang kelima tahan penderitaan dan berani mengambil tindakan. Dan kita juga bisa belajar dari poin-poin penting menyerah. Pertama, jangan sesali sebuah kegagalan.
karena kegagalan adalah suatu proses kehidupan. 2, selalu optimis, karena berpikir optimis akan membantu kita dalam menemukan jalan keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi. 3, percaya pada kemampuan diri, teruslah mengasah minat bakat yang kita miliki sehingga menjadi pribadi yang mahir. Dan yang 4, berani mengambil tindakan. Tantangan meskipun di depan mata harus kita hadapi, sehingga sikap pantang menyerah bukanlah sekedar wacana yang kita tulis di buku catatan. Akhirnya kesimpulan, jadi nilai-nilai positif perjuangan tepatnya pada hari ini kita dalam kegiatan pahlawan kita itu Bapak Franz Reis itu adalah suatu teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai generasi muda. Terima kasih. Oke, tepuk tangan luar biasa ya, memang yang hadir malam hari ini adik-adik yang luar biasa. Tepuk tangan dulu, karena tadi pertanyaannya juga langsung dan ternyata di sebelahnya langsung simak dengan baik dan langsung jawab juga dengan tepat. Jadi kakak yang dengarkan mau bicara lagi tapi semua adik dong bungkus. Sudah jelas yang lain atau ada lagi? Silakan. Kalau tadi sudah dari perwakilan Putra Putri Pariwisata, kemudian sudah dari Miss DKI ya. Oke, sudah ada keterwakilan dari Beauty Vision, kita mau dengar lagi yang lain. Siapa ya? Atau kakak yang punya sudah? Oke, kayaknya kakak sudah ya. Oh, di belakang ternyata sudah ada. Mari deh, karena kau yang terakhir jadi kau ke depan sudah. Namanya siapa? Asalnya dari mana? Perkenalkan, saya asal kampus Kristen. Itu saja. Setia kaget. Oh, staff sekolah tinggi agama Kristen. Oke. Beda-beda tipis ya. Nanti silakan deh. Ya, baik, terima kasih. Dia sudah jelas yang tadi disampaikan. Nah, akan saya sedikit. Ya, tentunya apa yang kita siapkan atau siapkan dengan dia itu kita membentuk bagaimana caranya untuk kita mempunyai jiwa patriotisme itu sebenarnya nasionalisme itu kita pertama-tama adalah kita mencintai bangsa. Jadi yang pertama, kalau kita sudah mencintai bangsa maka diri kita akan berbentuk yang baik dengan tujuan untuk memajukan bangsa. Dan apa saja yang kita siapkan yang pertama-tama adalah kita membentuk dari diri kita sendiri untuk mencapai apa yang harus kita lakukan. Yaitu dengan kita membangun negara kita dengan menghargai pahlawan yang sudah menyumbangkan pekerjaan pikiran dan menyumbangkan tenaga untuk berbicara terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi sebagai penerus bangsa Indonesia disiapkan untuk mampu melakukan tugas-tugas sebagai moderasi untuk membangun negara yang itu memberikan dukungan dalam jiwa patriotisme dan semangat nasionalisme. Kita selalu siap untuk membangun dan menguatkan jiwa kita untuk berbicara terkait dengan kemajuan bangsa Indonesia. Itu saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya, sesuai dengan tema kita memang berkaitan dalam tema pahlawan kali ini memang mengangkat masalah. Dan masalah itu masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi dalam bentuk mencintai tanah air, menghargai jasa para pahlawan, kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab bagaimana kita dapat melakukan untuk negara kita, melakukan untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kalau saat ini tantangannya adalah memerangi kemiskinan dan kebutuhan, bersyukurlah kita semua yang diberikan kesempatan untuk dapat menempuh dunia pendidikan untuk dapat bersekolah. Karena masih banyak di luar sana adik-adik generasi kita yang tidak bisa ataupun belum memiliki kesempatan untuk dapat bersekolah. Sehingga semangat pahlawan untuk masa depan bangsa, pahlawan dulu untuk mereka angkat senjata, berperang. Tapi hari ini pahlawan-pahlawan yang saat ini kalian adalah pahlawan untuk generasi-generasi kita di 50 bahkan 100 tahun ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan generasi ke depan Indonesia emas tergantung dari kita semua yang ada di tempat ini. Jadi kita tidak lagi berpikir yang tinggi-tinggi. Saya mau buat robot, saya mau bikin, tapi bagaimana kita harus memerangi dua hal tadi, kemiskinan
positif di lingkungan sekitar kita, dan nantinya ke depan lingkungan sekitar kita juga akan membagikan virus positif itu. Ibarat sebuah lidi, kalau lidi itu cuma satu, mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau lidi itu disatukan menjadi sebuah satu, akan sangat susah dipatahkan. Untuk itu, tugas dan tanggung jawab pada saat ini, bagaimana mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Perjuangan kita semua sebelum akan menutup diskusi kita di malam hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Bung Joshua Wanma. Untuk closing statement, saya ingin kita anak-anak muda kita lebih aktif dalam ruang-ruang pemuda. Karena pemuda itu kita berikan ruang kita maka mereka akan bergerak dari segala aspek dan sisi. Tetap mempertahankan diri kita, rapat ruang kita, tetap mempertahankan hal itu terus. Dan juga memberikan percaya diri dan mendapatkan motivasi agar kelak menjadi generasi yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman kita semua. Terima kasih juga kepada Kakak Joshua Wanma yang telah bersedia hadir untuk berbagi kisah cerita bagaimana dia memaknai Hari Pahlawan itu, bagaimana dia mengungkapkan rasa syukur berterima kasih kepada oyangnya ya, dan juga bagaimana dia terus berjuang mempertahankan negara ini dengan melakukan hal positif melalui yang tadi dia sudah sebutkan, memberikan kontribusi nyata melalui hal kecil yang sudah dilakukan. Terima kasih kepada Bung Joshua Wanma. Kita berharap memang ini bukan diskusi atau pertemuan yang terakhir, tetapi kita akan berjumpa lagi dalam ruang-ruang diskusi lainnya, dan kita juga berharap hari-hari semua yang ada di tempat ini nantinya ada salah satu yang dapat menggantikan Kak Joshua juga sebagai narasumber ya. Saya tertarik tadi dengan teman-teman dari pariwisata, kemudian ada juga dari staff, ada juga dari KPP, ada juga dari SKI ya. Semua ini memiliki kemampuannya dari setiap sisi ya, ada dari agamanya, ada dari pariwisata, ada dari desain tadi, dan juga ada para guru ya, calon guru. Kalian semua luar biasa, dan kalian semua akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia dari tanah Papua. Tepuk tangan untuk kita semua. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Koko. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Izakul Bekai, Izakul Kai, satu hati, satu tujuan. Pengumuman ya, panas di belakang ya dek, panas. Ya, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk moderator kedua narasumber. Terima kasih untuk Pak MC dan juga Bung Joshua Wanma untuk podcast malam hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan acara yang berikut, yaitu pengumuman pemenang lomba baca puisi. Maka itu saya undang dengan hormat Dewan Juri untuk mengumumkan pemenangnya. Sudah. Kak Andre mana Kak Andre? Kak? Di mana plakatnya? Tanya Kak Koko. Baik, Shalom. Plakat. Selamat malam untuk kita semua. Bang. Sebelum kami Boleh ke sana? Oh, enggak. Oh, langsung dia ya. Oh, plakatnya di mana? Kecil.